zaitun, tubuh bersujud bermandi balur, menatap langit mohon pada Bapanya. Terbayang semua yang akan terjadi. Halo sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan dipenuhi oleh sukacita Tuhan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu materi pokok dalam pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 semester 2, yaitu sengsara dan wafat Yesus. Sebelum kita mempelajari materi ini, terlebih dahulu saya mengajak sahabat Yesus sekalian untuk berdoa di dalam hati masing-masing, meminta kekuatan Roh Kudus supaya bisa menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, sehingga apa yang kita pelajari dalam video ini bisa kita pahami dan juga bisa kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah sahabat Yesus yang terkasih, pada materi tentang sengsara dan wafat Yesus ada 4 bagian besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah latar belakang atau konteks sosial menjelang penangkapan, pengadilan, dan penyaliban Yesus. Dalam hal ini, secara garis besar ada 3. Yang pertama, umat Yahudi sedang berkumpul di Yerusalem untuk mengadakan perayaan Paskah. Lalu yang kedua, saat itu juga bangsa Yahudi sedang berada di dalam penjajahan bangsa Romawi, sehingga di mana-mana selalu terjadi pemberontakan terhadap tentara Romawi. Dan yang ketiga, saat itu juga sering kali muncul isu tentang Mesias palsu. Dan kelompok yang tidak suka dengan Yesus ini, mereka memanfaatkan isu itu dengan melapor kepada para petinggi pemerintahan bahwa Yesus adalah Mesias palsu. Nah, yang kedua, atau orang-orang yang terlibat dalam sengsara dan kematian Yesus. Ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah para petinggi agama. Yang kedua adalah para petinggi pemerintahan. Lalu pada bagian yang ketiga, kisah sengsara dan wafat Yesus. Di dalam kitab Injil ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita bisa membacanya secara lengkap bagaimana kisah sengsara dan wafat Yesus. Nah, pada kesempatan ini saya akan membaginya dalam 4 episode, yaitu yang pertama adalah penangkapan Yesus di Taman Getsemani atau di Bukit Zaitun. Dalam heningnya Bukit Zaitun, tubuh bersujud bermandi balur, menatap langit mohon pada Bapanya.
terbayang semua yang akan terjadi. Di puncak bukit tubuh tergantung, di selah rintih mengadu ngeri, menanggung siksa tanpa salah dirinya. Kembali doa kecil diucapnya, Bapa, sekiranya boleh, biarkan piala ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Lalu episode yang kedua adalah Kudus-Mu mengubah derita kami, luka lambung-Mu menguduskan. Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Pada episode ini Yesus juga dihadapkan pada mahkamah agama. Kisahnya bisa kita baca dalam Injil Lukas bab 22 ayat 54 sampai dengan 71. Kemudian episode yang ketiga adalah Yesus, Yesusku, ampunilah salah kami, bukan balik. Yesus di hadapan Pilatus. Yesus diadili di hadapan Pilatus. Kita bisa membaca kisahnya secara lengkap dalam Injil Lukas bab 23 ayat 1 sampai dengan 25. Kemudian episode yang keempat adalah Bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. kisah Yesus disalib, wafat, dan dimakamkan. Kisahnya secara lengkap kita bisa baca dalam salah satu teks Injil, yaitu Lukas bab 23 ayat 26 sampai dengan 56. Nah, bagian yang terakhir dalam materi ini adalah bagaimana makna sengsara dan wafat Yesus bagi iman Kristiani. Salib kudus-Mu mengubah derita kami, luka lambung-Mu menguduskan jiwa ini, mahkota duri merajakan cinta kasih, panji salib kedamaian. Kini ku sadar kami penyebab derita, namun Kau pasrah karena cinta tak terbatas. Yesus, Yesusku, ampunilah salah kami, ku kan balik pada Bapa. Bapa, sekiranya boleh, biarkan piala ini lalu, namun bukanlah kehendakku, kehendakmu terjadi. Kehendakmu terjadi. Oke, sahabat Yesus yang terkasih, demikianlah pembelajaran